Selamat berbahagia kepada keluarga Bapak dan Ibu Ahyan atas lahirnya anak ketiga Leonard Charles Lim pada hari Selasa 20 Oktober 2020. Kami juga mengucapkan selamat berulang tahun pada seluruh jemaat yang berulang tahun di pekan ini. Kiranya kasih dan kuasa Tuhan melimpah dalam hidup saudara. Bagi jemaat Tuhan yang akan memberikan persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer ke nomor rekening GB Petra. Saat mentransfer, kiranya dapat memberikan keterangan persembahan atau perpuluhan. Untuk bukti transfer dapat dikirimkan kepada Ibu Lukian. Mari kita persiapkan hati kita untuk beribadah di hari ini. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Boleh sekali lagi sampaikan shalom. Haleluya, puji Tuhan. Di ujung minggu akhir Oktober ini kita bersyukur kita bisa bawa pujian yang terbaik buat Tuhan. Kita bisa menyembah Dia. Kita bisa datang membawa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari saya ngajak Bapak Ibu yang di rumah siapkan hatinya. Kita mau bawa pujian yang terbaik buat Tuhan kita. Kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kasih-Mu, buat pemeliharaan-Mu dalam hidup kami yang begitu luar biasa Bapa. Di akhir bulan Oktober ini Bapa, minggu keempat, kami masih datang untuk menyembah-Mu. Kami masih datang setia memuji-Mu Tuhan. Kiranya Bapa pujian pada hari ini menyenangkan Engkau Tuhan. Segala pujian, segala hormat, segala keagungan kami berikan hanya kepadamu Tuhan. Terimalah pujian kami Bapa, terimalah pujian kami. Kami bawa pujian kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan sama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai buat Tuhan kita. Saya percaya semuanya bisa sorakan wow 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 wow. Lebih lagi katakan wow 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 wow. Katakan selangkah demi selangkah. Selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Semuanya sing, Yesus, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam katakan imanku tak perlu besar. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar.
percaya berdisai semuanya sing Yesus, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu. Sekali lagi katakan, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Kau besar di dalamku. Besar di dalammu. Mari sekali lagi kita beri sorak-sorai buat Tuhan kita, sebab Dia baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bila pujian ini menyenangkan hatimu Tuhan, bila pujian ini menjadi kekuatan buat hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengan apa kami membalas segala kebaikan-Mu. Haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Bila pujian ini menjadi doa buat kita semuanya. Terima kasih Tuhan. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas
Tuhan, dengan harta kami balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur sekali lagi katakan, segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Ku sembah Kau, ku puji Kau, ku muliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari sembah Dia, angkat suaramu, larakan hatimu untuk memuji satu nama di atas segala nama, nama Yesus Tuhan. Biarlah hati kami memuji Kau selama-lamanya, meninggikan Kau Tuhan Yesus, penopang dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan, Bapa yang setia. Kuduslah nama-Mu, kuduslah nama-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari katakan, Kau tunjukkan, Kau tunjukkan kasih setia. Amin. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia,
menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia, kau setia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau sekali lagi katakan, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan, kami muliakan Tuhan nama-Mu, nama di atas segala nama. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami berdoa Tuhan, membawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau memberkati bangsa kami Tuhan, Engkau memberkati kepala presiden bangsa kami Tuhan, Pak Jokowi Tuhan. Kami minta anugerah-Mu Tuhan, kasih karunia-Mu Tuhan, bahkan kekuatan yang daripada Engkau Tuhan, agar hamba-Mu ini Tuhan mampu memerintah bangsa ini Tuhan, masuk ke dalam rencana-Mu Tuhan, masuk ke dalam kesejahteraan Tuhan, dan setiap permasalahan yang boleh terjadi Tuhan, Engkau membuka jalan Tuhan. Bapa, kami berdoa saat ini Tuhan, memberkati pemerintahan pusat Tuhan sampai ke daerah Tuhan. Kami percaya semua ada di dalam pimpinan-Mu Tuhan, semua ada di dalam kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami terus berseru kepada Engkau Tuhan. Engkaulah Allah atas pemerintahan bangsa kami Tuhan. Saat ini juga kami mau berdoa Tuhan untuk kesehatan yang ada di bangsa kami Tuhan, atas COVID Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, pemulihan akan terjadi Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap bangsa, setiap negara Tuhan yang mengalami COVID Tuhan akan mengalami pemulihan Tuhan. Kami juga percaya Tuhan, setiap yang sakit Tuhan, Tuhan akan sembuhkan Tuhan. Kami akan melihat semakin hari Tuhan, kesembuhan semakin bertambah-tambah Tuhan. Kami akan melihat kemuliaan-Mu terjadi Tuhan, atas pemulihan Tuhan negeri ini Tuhan, atas pemulihan bangsa-bangsa Tuhan. Tidak ada satupun negara yang Engkau lewatkan Tuhan. Engkau tetap mengasihi bumi ini Tuhan, ciptaan-Mu Tuhan. Kami percaya rencana-Mu sempurna Tuhan atas atas negeri ini Tuhan, atas bumi ini Tuhan. Tuhan, saat ini juga kami mau memberkati kota-kota yang ada Tuhan di 34 provinsi Tuhan. Kami percaya kasih karunia-Mu Tuhan turun atas kota-kota Tuhan, atas pulau-pulau suku bangsa Tuhan. Kasih-Mu tetap sama Tuhan, dahulu, sekarang, bahkan selama-lamanya Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan Allah yang mengasihi setiap ciptaan-Mu Tuhan. Kami percaya rancangan-Mu sempurna Tuhan. Juga kami saat ini Tuhan mau berdoa Tuhan bagi gembala-gembala Tuhan yang memimpin setiap gereja-gereja Tuhan. Beri kekuatan, hikmat Tuhan, rahmat-Mu selalu Engkau curahkan Tuhan, sehingga mereka semakin hari semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan, gereja-gereja akan bersatu Tuhan, umat-Mu akan bangkit Tuhan, umat-Mu akan menjadi Tuhan umat yang mengasihi Engkau Tuhan. Bahkan keadaan ini tidak bisa membuat umat-Mu menjauh daripada Engkau Tuhan, karena
kasih-Mu sempurna atas setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan anugerah-Mu tetap sama Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, Engkau Allah yang mengasihi kami. Kami mau tetap beriman kepadamu, kami mau tetap mengasihi-Mu Tuhan. Seperti Tuhan sudah mengasihi kami. Kami ingin membalas kebaikan-Mu Tuhan dengan ucapan syukur dan hidup berkenan kepada Engkau Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau berdoa Tuhan, mengurapi Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran isi hati-Mu Tuhan. Ungkapkan isi hati-Mu Tuhan untuk umat-Mu Tuhan, agar kami boleh mengalami Tuhan kemerdekaan dan kuasa Tuhan dari firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hanya kepadamu Bapa. Haleluya. Amin. Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan, seluruh jemaat GBI Petra Cilogon. Bagaimana kabarnya? Saya berdoa supaya kita semua dalam keadaan yang baik. Saya percaya di tengah-tengah pandemi ini ada penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa buat setiap kita. Senang sekali saya bisa menjumpai Anda sekalian melalui tayangan video ini. Saya percaya pada hari ini kita bisa belajar firman Tuhan yang akan memperlengkapi kita untuk menghadapi kehidupan yang tidak mudah hari-hari ini, tetapi saya percaya ada pertolongan Tuhan yang selalu luar biasa buat kita. Nah, Bapak Ibu, saudara terkasih, pada kesempatan hari ini saya ingin berbicara tentang membangun kualitas damai sejahtera Allah dalam hidup orang percaya. Jadi saya beri judul membangun kualitas damai sejahtera Allah dalam hidup orang percaya. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dari kitab Filipi, dari surat Filipi pasal yang keempat ayat yang ketujuh. Filipi pasal yang keempat ayat yang ketujuh mengatakan demikian. Kita akan mulai dari ayat ini, lalu kita akan lihat ayat-ayat di atasnya dan ayat-ayat di bawahnya, untuk kita bisa menemukan ada 5 langkah yang kita perlukan untuk bisa membangun kualitas damai sejahtera Allah dalam kehidupan kita. Dikatakan demikian, Filipi 4 ayat yang ketujuh, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saya percaya Bapak Ibu sudah terkasih bahwa damai sejahtera yang kita perlukan bukan sekedar damai sejahtera yang biasa. Jadi ada 2 macam damai sejahtera. Yang pertama adalah damai sejahtera yang biasa, damai sejahtera yang bisa terjadi karena keadaan kita, karena kekuatan kita sendiri. Tetapi yang kita ingin pelajari hari ini adalah bahwa ada yang namanya damai sejahtera Allah. Bahwa damai sejahtera Allah adalah damai sejahtera yang diprakarsai oleh Allah, yang dipicu oleh Allah, yang dikerjakan oleh Allah dalam kehidupan orang percaya. Yang kita perlukan hari-hari ini bukan sekedar damai sejahtera, melainkan damai sejahtera Allah. Apa bedanya Bapak Ibu sudah kasih? Mari kita lihat bahwa yang dimaksud dengan damai sejahtera di sini, tentunya kita perlu pemahaman yang lebih mendalam. Banyak orang, termasuk orang percaya, yang memahami damai sejahtera itu hanya sekedar sebuah perasaan. Jadi banyak orang berpikir bahwa kalau saya punya damai sejahtera, saya mengalami damai sejahtera, maka saya mengalami perasaan damai, perasaan tenang, dan perasaan nyaman. Tetapi saya percaya bahwa damai sejahtera Allah itu lebih daripada sekedar sebuah perasaan, Bapak Ibu. Kalau kita mengacu pada buah roh di dalam Galatia pasal yang kelima, bahwa di situ dikatakan ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kelemah lembut dan sebagainya, dan di situ itu termasuk kategori kualitas karakter. Nah, itu sebabnya yang saya ingin tekankan, yang perlu sama-sama kita sepakati bersama adalah bahwa damai sejahtera Allah bukan sekadar perasaan damai dan tenang di hati kita, tetapi damai sejahtera itu harus menjadi sebuah kualitas karakter dalam diri kita. Nah, itu sebabnya dikatakan bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Jadi damai sejahtera Allah itu punya sifat ini, melampaui segala akal, melampaui keadaan kita, melampaui logika kita, melampaui hitung-hitungan kita. Dalam keadaan sukar kok bisa mengalami damai sejahtera? Karena damai sejahtera Allah adalah karakter. Kok dalam keadaan teraniaya karena kebenaran, kok bisa mengalami damai sejahtera? Karena damai sejahtera Allah bukan sekedar sebuah perasaan, tetapi sebuah kualitas karakter. Bedanya di mana? Bedanya di sini Bapak Ibu. Bahwa kalau seandainya damai sejahtera Allah hanya diartikan sebagai sebuah perasaan, maka damai sejahtera itu hanyalah sebuah hasil dari sesuatu. Hasil dari sesuatu, akibat dari sesuatu. Tapi saya percaya bahwa damai sejahtera bukan hanya akibat dari sesuatu, tetapi juga penyebab dari sesuatu.
gitu ya. Damai sejahtera apakah itu akibat? Ya, tetapi lebih daripada itu kita ingin mempelajari bahwa damai sejahtera Allah kita perlukan bukan hanya supaya kita merasa tenang dalam hidup ini, tenang karena masalah finansial teratasi, tenang karena masalah konflik-konflik hubungan yang ada dalam keluarga mulai tenang, mulai nggak ada riaknya lagi, mulai nggak ada apinya atau panasnya lagi, tenang karena sakit sudah mulai sembuh dan sebagainya. Bukan hanya itu Bapak Ibu kasih, tetapi saya percaya di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah konflik, di tengah-tengah sakit, kita bisa memiliki damai sejahtera Allah sebagai sebuah kualitas karakter yang bukan hanya sebagai menjadi akibat, tetapi juga menjadi penyebab yang akan menyebabkan ketaatan pada Allah, yang akan menyebabkan kita mengalami kemenangan. Damai sejahtera yang menyebabkan kita untuk mengerjakan dan menyelesaikan rencana Allah dalam kehidupan kita. Karena itu saya percaya bahwa kita perlu damai sejahtera Allah bukan hanya untuk sekedar merasa tenang dalam hidup ini. Oh puji Tuhan saya sudah gak punya masalah. Oh puji Tuhan saya sekarang lebih merasa tenang, nyaman, damai, enak tidur. Bukan itu Bapak Ibu. Saya percaya bahwa damai sejahtera Allah diberikan kepada kita sebagai sebuah kualitas agar kita dapat mengerjakan kehendak Allah, menyelesaikan rencana Allah, menggenapi rencana Allah. Dikatakan bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu yang kasih, damai sejahtera Allah itu punya tugas adalah memelihara hati dan pikiran kita. Kalau kita memiliki atau membangun kualitas damai sejahtera Allah dalam diri kita sebagai sebuah karakter dalam diri kita, maka hati dan pikiran kita terpelihara. Tentunya kata memelihara di sini harus kita artikan sebagai sesuatu yang progresif, yang sifatnya maju dan berkembang. Gini perbedaannya, kalau saya memelihara laptop, maka laptop itu nggak akan berubah bentuknya, wujudnya, beratnya, besarnya. Tetapi kalau saya memelihara seorang anak, makhluk hidup, maka anak itu akan bertambah pinter, akan bertambah cerdas, akan bertambah makin berkarakter, akan makin cinta Tuhan, akan tumbuh besar, organ-organnya akan makin berfungsi dan sebagainya. Jadi saya percaya bahwa damai sejahtera Allah dikatakan memelihara hati dan pikiran, artinya hati dan pikiran kita bukan hanya dijaga supaya statis, supaya keadaannya baik, tetapi supaya hati dan pikiran kita mampu berkembang, bertumbuh, mencapai kemaksimalan. Untuk apa? Untuk ini, bahwa hati dan pikiran kita punya tugas adalah membuat keputusan dan membuat pilihan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara terkasih, saya percaya bahwa kualitas hidup kita sebagai orang percaya sangat ditentukan oleh keputusan dan pilihan yang kita buat. Apakah berdasarkan tuntunan Roh Kudus atau tidak, sesuai dengan firman Tuhan atau tidak, atau bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya kita perlu damai sejahtera Allah untuk apa? Untuk membantu kita, memandu kita, membuat keputusan yang sesuai dengan kehendak Allah. Karena saya percaya bahwa hati dan pikiran adalah hal yang penting dalam kehidupan kita orang percaya Bapak Ibu. Bahwa hati adalah pusat kehidupan. Hati adalah pusat kehidupan. Dan saya percaya bahwa pikiran adalah pusat kendali kehidupan. Jadi pusat kehidupannya ada di hati, tapi pusat kendalinya ada pada pikiran. Dan hati dan pikiran orang percaya itu perlu dipelihara, mengalami pemeliharaan supaya bertumbuh menjadi semakin maksimal, semakin berkualitas sehingga mampu menghasilkan keputusan pilihan yang membawa kita pada kehendak Allah. Entah keputusan itu berarti menolak dosa, menolak korupsi, menolak berbuat curang, menolak untuk selingkuh, tetapi memilih untuk jujur, memilih untuk hidup berintegritas, memilih untuk berani mengatakan kebenaran, berani menginjil, berani berkorban, mengasihi, memberi, mengampuni dan sebagainya. Saya percaya setiap keputusan itulah yang akan membentuk kehidupan kita dan mendatangkan pertolongan Allah, kuasa, mujizat dan terobosan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita perlu damai sejahtera bukan hanya sebagai sebuah perasaan aja. Kalau seandainya damai sejahtera adalah sebuah perasaan saja, maka damai sejahtera itu akan mudah on off, akan mudah muncul hilang. Tetapi saya percaya yang perlu dibangun dalam kehidupan kita hari-hari ini Bapak Ibu adalah membangun kualitas damai sejahtera sebagai sebuah kualitas karakter dalam kehidupan orang Kristen. Seperti halnya kasih, sukacita, kebenaran, dan sebagainya. Nah, karena itu perlu untuk kita membangun kualitas ini, Bapak Ibu kasih. Karena kita perlu untuk mengalami damai sejahtera Allah bukan sebagai sebuah perasaan, tapi untuk mengerjakan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Nah, saya percaya ada 5 langkah, ada 5 hal yang bisa kita lakukan untuk membangun
damai sejahtera Allah dalam kehidupan kita, atau membangun kualitas damai sejahtera dalam kehidupan kita. Coba kita lihat dalam Filipi pasal yang keempat, masih ayat yang masih dalam perikop atau bab yang sama, pasal yang sama, tetapi di ayat yang di atasnya. Kita mulai dari ayat yang keempat. Ayat yang keempat dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Jadi poin yang pertama, kunci untuk kita bisa membangun damai sejahtera Allah dalam kehidupan kita adalah dengan ini. Putuskan untuk bersukacita. Putuskan untuk bersukacita. Keputusan kita untuk bersukacita dalam segala keadaan, Bapak Ibu, untuk bersukacita senantiasa akan membangun kualitas damai sejahtera dalam kehidupan kita. Kok bisa begitu? Karena ada banyak orang Kristen bingung karena mereka pikir bahwa sukacita juga sebuah perasaan. Damai sejahtera hanya sekedar sebuah perasaan, tetapi saya percaya itu bukan. Bahwa sukacita adalah sebuah keputusan yang di mana keputusan tersebut akan menghasilkan damai sejahtera. Apa maksudnya? Apa maksudnya adalah begini, bahwa apa yang dimaksud dengan keputusan atau memutuskan untuk selalu bersukacita adalah begini. Saya percaya kita akan bersukacita jika kita hidup benar di hadapan Tuhan. Saya percaya kita akan memiliki sukacita yang melimpah-limpah jika kita memiliki kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan. Karena itu, kalau hidup kita kudus, hidup kita benar sesuai dengan firman, tidak melanggar firman, tentu saya percaya akan ada rasa aman dalam diri kita, Bapak Ibu. Akan ada rasa tenang dalam kehidupan kita. Kita nggak perlu takut, akan takut ketahuan, atau takut hal-hal yang lain. Karena saya percaya ketaatan pada firman itu memberikan rasa aman yang sejati. Coba hari-hari ini, adakah kita memilih untuk menaati firman atau tidak? Saya percaya ketaatan kita kepada kebenaran, Bapak Ibu, akan menghasilkan sukacita dalam kehidupan kita. Nah, tentunya itulah yang akan membantu kita memiliki damai sejahtera sebagai sebuah kualitas karakter. Yang berikutnya, saya percaya bahwa keputusan untuk bersukacita itu lahir jika kita bisa melihat segala situasi dari kacamata iman. Kalau kita nggak melihat hidup ini dengan kacamata iman, maka kita akan mudah discourage, kita akan mudah putus asa, tawar hati, atau merasa takut, khawatir, karena realita yang kita lihat di sekitar kita. Tapi saya percaya, walaupun mungkin hari ini bisnis sulit, atau pekerjaan sulit, ada banyak masalah yang kita sedang hadapi, sakit nggak sembuh, tapi saya percaya kita bisa bersuka cita. Karena apa? Karena kita melihat hidup kita dari kacamata iman. Kita percaya bahwa Allah selalu menyertai kita, Allah tidak pernah tinggal diam atas keadaan kita, Dia adalah Allah yang sedang bertindak dalam hidup kita. Walaupun mungkin mujizat belum terjadi, kesembuhan belum terjadi, hutangnya belum lunas, tetapi saya percaya dengan kacamata iman, kita bisa tahu dan percaya bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Tentunya. Nah, karena itu putuskan untuk bersukacita. Dengan kita memutuskan untuk bersukacita, maka kita akan membangun kualitas damai sejahtera dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Nah, hal yang kedua itu ada di Filipi pasal yang keempat, ayat yang kelima, dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Hal yang kedua atau langkah yang kedua yang akan membantu kita untuk membangun damai sejahtera Allah dalam kehidupan kita adalah ini dia, kebaikan hati yang dirasakan semua orang. Kebaikan hati yang dirasakan semua orang. Bapak Ibu saudara terkasih, saya percaya orang yang baik hati, orang yang melakukan kebaikan pada banyak orang adalah orang yang mudah mengalami damai sejahtera. Amin. Saya percaya kebaikan hati mungkin seringkali disalahartikan, mungkin bisa dimanfaatkan, tetapi kalau kita melakukan kebaikan hati kepada semua orang tanpa pilih kasih, sesuai dengan tuntunan firman Tuhan, tuntunan daripada Roh Kudus, saya percaya bahwa kebaikan hati kita akan melahirkan atau membangun kualitas damai sejahtera dalam diri kita. Bapak Ibu saudara kasih, orang yang nggak punya damai sejahtera adalah orang yang nggak baik hati, orang yang pelit, orang yang jahat, orang yang penuh dengan kelicikan, itu akan hidupnya nggak tenang, hidupnya nggak punya damai sejahtera. Tapi saya percaya kalau kita punya kualitas basicnya baik, nggak pura-pura baik ya Bapak Ibu ya, tapi memang sesungguhnya kita baik dalam berbisnis, kita baik kepada mertua, kita baik kepada menantu, kita baik kepada orang-orang yang menyakiti kita, kita melakukan kebaikan juga, dan kebaikan itu dirasakan oleh semua orang, maka saya percaya damai sejahtera akan terbangun dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara terkasih, saya percaya untuk baik sama semua orang atau melakukan kebaikan pada semua orang tentunya nggak mudah, nggak selalu mudah. Akan lebih mudah buat kita melakukan kebaikan kepada orang-orang yang baik dengan kita,
orang-orang yang kita sukai. Ada faktor like or dislike, ya nggak sih? Buat orang-orang yang kita sebel, yang kita nggak suka, yang nggak pernah baik sama kita, tentunya nggak mudah untuk kita melakukan kebaikan. Tetapi saya percaya bahwa firman Allah dan kekuatan Roh Kudus dalam diri kita itulah yang akan memampukan kita untuk tetap bisa melakukan kebaikan secara inklusif, bukan eksklusif. Kalau eksklusif hanya sekelompok orang aja yang kita mau baik. Tetapi inklusif adalah kita ingin semua orang merasakan dan mengalami kebaikan Allah melalui kehidupan kita. So, hari ini Bapak Ibu saudara kasih, kalau kita punya kesempatan untuk berbuat baik, jangan ditahan. Lakukan kebaikan pada semua orang yang kita jumpai, karena saya percaya bahwa kebaikan hati kita akan membantu kita membangun damai sejahtera, membangun kualitas damai sejahtera dalam diri kita. Hal yang ketiga adalah ada di ayat yang ke-6. Filipi 4 ayat yang ke-6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, hal yang ketiga, langkah yang ketiga untuk kita bisa membangun kualitas damai sejahtera Allah dalam diri kita adalah gini, dengan cara mengatasi kekhawatiran dengan doa dan ucapan syukur. Mengatasi kekhawatiran dengan doa dan ucapan syukur. Bapak Ibu saudara kasih, saya percaya bahwa kekhawatiran itu adalah bagian dari kehidupan. Betul nggak sih? Setiap kita pasti pernah khawatir, pasti bisa khawatir. Orang kaya, orang miskin, orang tua, orang muda, orang Kristen, bukan orang Kristen, pemimpin, bawahan, semua bisa khawatir, semua memiliki kekhawatirannya masing-masing. Tetapi saya percaya kalau kita ingin membangun kualitas damai sejahtera dalam diri kita, kita perlu mengatasi kekhawatiran dalam diri kita. Nah, kekhawatiran yang tidak diatasi sama seperti penyakit yang tidak diobati. Dan tentunya kekhawatiran tersebut bisa menggerogoti iman kita, dan akhirnya kita akan terfokus pada realita di sekitar kita, keadaan, masalah di sekitar kita, dan kita akhirnya hidup dengan damai sejahtera yang dicuri, hidup dalam kekhawatiran. Tentunya nggak enak, tetapi saya percaya bahwa Alkitab mengatakan bahwa kita bisa dan harus bersedia mengatasi kekhawatiran. Dengan apa? Dengan doa dan ucapan syukur. Saya percaya orang yang berdoa adalah orang yang mengizinkan Allah campur tangan dalam kehidupannya. Yuk, hari-hari ini kita berdoa lebih lagi. Setiap kali kita khawatir, kita berdoa sungguh-sungguh. Karena saya percaya waktu kita berdoa, doa itu akan mengubahkan kehidupan kita, mengubahkan sudut pandang kita tentang kehidupan, mengubahkan sikap hati kita, bahkan mengubahkan keadaan kita. Karena itu Bapak Ibu saudara kasih, saya percaya bahwa Allah adalah Allah yang dekat dengan kita. Dia tinggal dalam diri kita. Kita bisa berdoa kapanpun kita mau. Dan yang paling penting adalah waktu kita berdoa, jangan lupa untuk menyediakan waktu yang khusus untuk mendengar suara Tuhan. Saya percaya berdoa itu bukan hanya sekedar kita yang bicara sama Tuhan habis-habisan, tetapi Tuhan juga rindu untuk berbicara kepada kita, dan kita perlu menangkap pesannya dan menghidupinya. Tentunya kita percaya bahwa apa yang Tuhan katakan dalam doa-doa kita itu akan membantu kita mengatasi setiap kekhawatiran kita. Dan bukan hanya doa, tetapi juga ucapan syukur. Ucapan syukur adalah langkah dari iman, Bapak Ibu. Ucapan syukur adalah sebuah ekspresi bahwa kita mengenal Allah sebagai Allah yang maha tahu, Allah yang maha kuasa, dan Allah yang sangat mengasihi kita. Dan oleh karena kasih, kemahatauan, dan kuasanya, kita percaya bahwa Allah akan menjawab doa-doa kita dan ikut campur tangan dalam setiap permasalahan kita. Karena itu atasi kekhawatiran kita, Bapak Ibu saudara kasih. Karena hidup tidak selalu apa yang kita khawatirkan terjadi. Karena saya percaya yang harus terjadi adalah kehendak Allah. Karena itu berdoalah supaya kehendak Allah terjadi dalam kehidupan kita. Kalaupun hari-hari ini kita mengalami kesulitan, kesukaran, pergumulan, tantangan, masalah yang tidak kunjung selesai, sakit yang tidak kunjung sembuh, kalau kita berdoa, saya percaya akan ada kekuatan Allah yang turun melimpah-limpah untuk kita bisa mengatasi setiap permasalahan dalam kehidupan kita. Yang jelas adalah kalau kita khawatir, hidup kita lebih berat. Kalau kita khawatir, hidup kita akan jauh lebih panik. Kalau kita khawatir, keputusan yang kita buat lebih tidak efektif biasanya, karena dikuasai oleh kekhawatiran. Nah, hal yang keempat ada di ayat yang ke-8 dari Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-8. Dikatakan bahwa jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa untuk kita bisa membangun
kualitas damai sejahtera Allah dalam diri kita, kita perlu mengarahkan pikiran kita dengan benar. Mengarahkan pikiran kita dengan benar. Jika kita ingin membangun kualitas damai sejahtera di hati kita, maka kita perlu mengarahkan dengan pikiran kita dengan benar. Seperti yang saya singgung tadi, bahwa pikiran kita adalah pusat kendali kehidupan. Hati kita adalah pusat kehidupan, karena kita berkata bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Karena itu hati adalah pusat kehidupan, tetapi pusat kendali kehidupan itu ada pada pikiran kita. Karena itu kita perlu mengarahkan pikiran kita agar kita bisa mengalami damai sejahtera. Dan tadi dikatakan bahwa semua yang baik, semua yang benar, semua yang mulia, adil, suci, sedap didengar, pikirkanlah semuanya itu. Artinya adalah arahkan pikiran kita pada pikiran-pikiran yang benar, Bapak Ibu. Nah, saya percaya bahwa firman Allah harus mengisi pikiran kita. Yuk Bapak Ibu saudara kasih jemaat Tuhan yang belum punya kehidupan doa, yuk milikin kehidupan doa dan membangun disiplin rohani untuk bukan sekadar membaca firman Tuhan, apalagi karena formalitas, karena disuruh, tetapi renungkan firman tersebut sampai firman tersebut betul-betul menguasai pemikiran kita, dan akhirnya akan mudah untuk mengarahkan pemikiran kita pada pikiran-pikiran Allah. Saya percaya bahwa kita perlu memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus, menurut Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima. Karena itu, biasakan pikiran kita bukan hanya membaca firman, tetapi merenungkan firman Tuhan berulang-ulang, Bapak Ibu. Saya percaya pengulangan atau repetisi itu mempertebal atau memperkuat firman itu tertanam dalam kehidupan kita, sehingga firman Tuhan itu bukan hanya bergerak di alam sadar kita atau di pikiran sadar kita, di conscious mind kita, tapi juga di subconscious mind kita, di alam bawah sadar kita, sehingga akhirnya firman Tuhan itu menjadi sesuatu yang kita betul-betul percayai, dan itu bekerja begitu rupa bahkan tanpa kita sadari sekalipun. Nah, karena itu izinkan firman Allah itu menguasai pemikiran kita, Bapak Ibu kasih. Karena kalau tidak, kita akan tergoda untuk menyelesaikan masalah dengan pengertian sendiri, dengan pemikiran sendiri. Oke, nggak punya uang, terus mau ngapain? Kadang-kadang kita tergoda dengan saran-saran atau nasihat-nasihat, masukan-masukan dari orang-orang terdekat kita, walaupun seringkali nasihatnya nggak alkitabiah, bertentangan dengan firman Tuhan atau bertentangan dengan kehendak Allah. Saya percaya kalau pikiran kita terus diperbarui, maka akan ada ide-ide baru, akan ada kreativitas yang segar, akan ada jalan keluar yang Tuhan berikan di pikiran kita, karena pikiran kita sudah dilatih dan ditundukkan dan diwarnai oleh kebenaran firman Tuhan. Karena itu, kalau kita ingin memiliki damai sejahtera kita, kendalinya ada pada pikiran kita, Bapak. Karena itu biasakan yuk untuk bisa menghentikan pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran ketakutan. Jangan kasih makan pikiran kita dengan hal-hal yang negatif, yang akhirnya berbuahkan ketakutan, berbuahkan kecurangan, berbuahkan ketidakbenaran, berbuahkan hal-hal yang justru mencuri damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan kita. Saya percaya Bapak Ibu yang kasih, di tengah pandemi hari-hari ini kita sangat membutuhkan damai sejahtera Tuhan. Dan saya berdoa supaya damai sejahtera ini nggak sekedar jadi perasaan yang naik turun, yang kadang ada, kadang nggak ada, tetapi menjadi sebuah kualitas yang ada dalam diri kita, dan dari situ akan menghasilkan keputusan yang luar biasa. Karena itu, latihlah cara Anda berpikir. Latihlah cara Anda berpikir. Nah, kita akan berpikir sesuai dengan apa yang kita masukkan di panca indera kita. Apa yang kita dengar, apa yang kita tonton, kita baca, kita lihat, itu yang akan mempengaruhi pikiran kita. Karena mata, telinga itu adalah jendela untuk hati dan pikiran kita. Karena itu, Bapak Ibu kasih, yuk kuasai hati dan pikiran kita hari-hari ini dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang ilahi. Pujian, penyembahan, firman Tuhan, obrolan-obrolan, sharing-sharing rohani, kesaksian, itu harusnya menguasai kita sedemikian rupa. Karena itu, saya percaya sebagai orang Kristen, kita perlu membangun di pikiran kita dua hal, Bapak Ibu kasih. Yang pertama, daya serap. Daya serap itu penting dalam pikiran kita. Kalau kita mendengar sesuatu, kita belajar sesuatu, kita punya kemampuan untuk menyerapnya dengan baik. Dengar firman itu selama 30 menit, 40 menit, kita harus mampu punya daya serap untuk mampu menyerapnya dengan baik. Ngerti esensinya, nggak salah tafsir, nggak salah mengerti, nggak salah paham gitu ya. Tetapi selain daya serap, kita juga perlu daya saring atau filter. Daya saring itu membantu kita untuk menyaring jika ternyata ada hal-hal yang kita lihat, kita tonton, kita dengar, yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau kita nggak pernah membiasakan diri untuk merenungkan firman Tuhan, memahami
isi hati Tuhan, memahami atau mengenal sifat-sifat Tuhan, maka kita nggak punya filter, Bapak Ibu kasih. Apa yang baik menurut daging kita, apa yang nyaman menurut kita iyain aja. Padahal saya percaya nggak semua yang enak menurut kita, baik menurut kita, membuat kita nyaman, belum tentu hal tersebut alkitabiah, belum tentu hal tersebut menyukakan hati Tuhan. Karena itu, yuk bangun filter dengan kita jadi orang yang rajin dan disiplin dalam merenungkan firman Tuhan. Jangan malas untuk membaca Alkitab kita dari bagian paling depan sampai bagian paling belakang. Karena saya percaya firman Tuhan itu nggak akan powerful jika kita sekedar mencomot-comot sebagian aja. Tapi saya percaya bahwa firman Tuhan itu powerful jika kita memahami seluruh isinya, di mana seluruh isi Alkitab itu berbicara tentang pribadi Tuhan, pribadi Kristus, dan membawa hidup kita untuk mengenal Allah. Bukan sekedar tahu ayat. Beda Bapak Ibu ya, tahu ayat sama mengenal Allah beda. Jadi kita belajar firman Tuhan bukan supaya tahu ayat, tapi supaya mengenal pribadi Allah dalam kehidupan kita. Dan itu akan membantu untuk kita bisa mengarahkan pemikiran kita. Karena pikiran kita adalah medan tempurnya iblis. Karena iblis akan menembakkan panah api, fitnah, kebohongan, semua dia datangkan di pikiran kita supaya kita meragukan Tuhan, tidak mempercayai Tuhan, dan akhirnya tergoda untuk menggunakan pengertian dan pemikiran sendiri. Tapi saya percaya jemaat GBI Petra Cilegon adalah jemaat yang bersedia untuk bayar harga, bertekun dalam firman Tuhan setiap hari, walaupun nggak ada yang lihat, walaupun nggak ada yang ngecek gitu ya, tapi kita semua pasti punya rasa lapar dan haus untuk merenungkan firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu memberikan kita hikmat setiap hari dalam kehidupan kita. Dan yang kelima di ayat yang ke-9 gitu ya, dari Filipi pasal yang keempat dikatakan, dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Wow, Allah bukan cuma punya damai sejahtera, tapi dia sumber damai sejahtera. Dia akan menyertai kita, asalkan kita mau ini. Di langkah yang kelima nih, langkah yang terakhir, kita mau bertumbuh dengan cara melakukan kebenaran yang kita pelajari. Kita mau bertumbuh dengan cara melakukan kebenaran yang kita pelajari. Bapak Ibu saudara terkasih, untuk bisa membangun kualitas damai sejahtera dalam diri kita perlu menjadi pribadi yang bertumbuh secara rohani. Bagaimana caranya? Bukan sekadar membaca firman, bukan sekadar mendengar khotbah, melainkan melakukan firman kebenaran berulang-ulang. Bukan cuma 1-2 kali, tapi melakukan dengan setia. Ketika kita melakukan firman Allah dengan setia, saya percaya kita akan bertumbuh secara rohani. Kita akan bertumbuh dalam memahami kehendak Allah. Kita akan bertumbuh dalam kemampuan kita untuk melakukan kehendak Allah. Dan pertumbuhan rohani inilah yang akan turut membentuk atau membangun kualitas damai sejahtera dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Saya ingat ada masa-masa di mana di awal pertobatan saya adalah seorang pribadi yang mudah terluka karena masa lalu saya. Saya bertumbuh dalam banyak luka batin, dan ketika saya mengenal Tuhan Yesus, saya lahir baru, perasaan tersebut nggak langsung pulih, Bapak Ibu. Nggak langsung ujuk-ujuk pulih, nggak langsung tiba-tiba langsung pulih. Saya tetap bisa tumbuh di masa-masa muda saya sebagai pribadi yang sensitif dan mudah terluka. Tapi saya ingat, saya terus belajar menghidupi yang namanya kebenaran tentang pengampunan. Ayat-ayat firman Tuhan datang, mentor-mentor saya mengajarkan tentang pengampunan, dan saya menghidupi pengampunan setiap kali saya terluka dan dilukai. Rasanya capek nggak? Capek. Rasanya bosen nggak? Bosen. Capek, terluka. Tetapi ketika saya terus bertekun dalam pengampunan, saya semakin hari semakin mengalami pemulihan. Sehingga akhirnya, kalau dulu tahun-tahun sebelumnya ada hal sedikit yang mungkin nggak enak dan nggak nyaman, langsung bisa membuat saya terluka. Tapi seiring saya terus bertumbuh dalam melakukan kebenaran soal pengampunan, ada hal-hal yang tahun-tahun lalu melukai saya, tahun berikutnya tidak lagi melukai saya. Sikap-sikap yang sama, perkataan yang sama, tidak lagi melukai saya. Itu bukti bahwa saya bertumbuh, Bapak Ibu. Terima kasih. Nah, saya percaya Bapak Ibu bahwa kita nggak akan bisa mengalami damai sejahtera jika kita nggak bertumbuh, ya nggak sih? Kalau kita nggak bertumbuh dalam hal menggunakan uang dengan benar, misalnya kita terus hidup dalam boros gitu ya. Kalau kita terus boros, akhirnya damai sejahtera kita terus dicuri. Nggak punya uang, kekurangan, harus bayar tagihan, cicilan, aduh uangnya nggak ada. Kenapa? Karena boros, nggak punya penguasaan diri. Coba kita bertumbuh di area itu, kita hidupi firman Tuhan.
soal penguasaan diri dan belajar untuk berhemat. Saya percaya satu kali kita nggak perlu kejeblos lagi di masalah keuangan. Sehingga akhirnya karena kita bertumbuh, kita akhirnya bisa membangun kualitas damai sejahtera dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara kasih. Dan ada 5 hal. 5 hal tadi saya akan ulangi mungkin secara simple, bahwa 5 langkah atau 5 hal yang bisa membangun atau membantu kita membangun kualitas damai sejahtera dalam diri kita. Yang pertama adalah putuskan untuk selalu bersuka cita. Gimana bisa bersuka cita? Kalau kita hidup kudus dan kalau kita melihat hidup kita dalam kacamata iman. Dan yang kedua adalah, langkah yang kedua adalah miliki kebaikan hati yang dirasakan semua orang. Karena orang yang baik hati pasti punya damai sejahtera. Dan yang ketiga adalah atasi kekhawatiran kita dengan doa dan ucapan syukur. Dan yang keempat adalah arahkan pikiran kita dengan benar, warnai dengan firman Tuhan. Dan yang kelima adalah bertumbuhlah dengan cara melakukan kebenaran firman Tuhan yang telah kita pelajari. Jangan cuma dicatat, jangan hanya mangguk-mangguk bilang amin, tetapi lakukan itu dengan setia, berulang-ulang. Dan saya percaya repetisi yang kita lakukan akan menghasilkan buah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Demikian Bapak Ibu kasih, saya berdoa sekali lagi supaya yang ada dalam hidup kita bukan damai sejahtera biasa, melainkan damai sejahtera Allah. Dan damai sejahtera Allah bukan sekedar perasaan, melainkan damai sejahtera Allah adalah sebuah kualitas karakter yang bukan hanya akibat dari sesuatu, tapi juga penyebab dari sesuatu, menyebabkan sesuatu, menghasilkan sesuatu. Dan tujuan dari damai sejahtera Allah dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, perlu diingat, di-highlight benar-benar adalah bukan sekadar supaya kita merasa tenang dalam hidup ini. Tetapi tujuan damai sejahtera Allah adalah supaya dari hati dan pikiran kita keluar keputusan-keputusan dan pilihan-pilihan yang berkualitas yang akan membawa kita hidup mengenapi rencana Allah, hidup mengerjakan kehendak Allah, hidup memuridkan jiwa-jiwa, hidup semakin serupa dengan Kristus. Itulah yang akan dihasilkan oleh damai sejahtera Allah dalam kehidupan kita. Dan saya berdoa supaya jemaat GBI Petra Cilegon akan menjadi jemaat yang senantiasa memiliki damai sejahtera Allah yang terbangun dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita semua tundukkan kepala sejenak, Bapak Ibu, dimanapun Anda berada. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa damai sejahtera-Mu bukan sekedar damai sejahtera yang adalah perasaan, yang bisa ada dan bisa nggak ada kapanpun itu terjadi. Tapi kami percaya bahwa damai sejahtera adalah kualitas karakter yang harus terbangun dalam diri kami. Dan bentuk kami Tuhan, anak-anak-Mu, biar kami semua boleh commit, punya kesungguhan hati untuk serius dengan hidup kami, untuk punya kehidupan doa, untuk taat sama firman, untuk melakukan kebenaran, untuk serius untuk mengusahakan damai sejahtera Allah dalam kehidupan kami. Kalau hari-hari ini damai sejahtera Allah mudah tercuri dalam kehidupan kami, Tuhan, kami berdoa sungguh-sungguh di dalam nama Yesus, biar Tuhan kembalikan dalam kehidupan kami, biar kiranya pengertian hari ini yang kami pelajari firman Tuhan itu membantu kami untuk membuat keputusan dengan benar, untuk bersuka cita, membuat keputusan untuk mengampuni, membuat keputusan untuk hidup luar biasa, mengarahkan pikiran dengan benar, melakukan kebaikan hati, mengatasi kekhawatiran, dan juga untuk bertumbuh dalam kebenaran. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Kau memberi kekuatan buat kami, dan Kau yang mengangkat setiap ketakutan anak-anak-Mu, Kau yang mengangkat setiap kekhawatiran umat-Mu hari-hari ini di dalam nama Yesus. Dan kami percaya kami akan bisa melewati segala keadaan yang kami hadapi hari-hari ini dan keluar sebagai pemenang. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, 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 amin. Saya sungguh berdoa supaya apa yang kita pelajari sama-sama hari ini bisa memberkati Anda semua, Bapak Ibu. Dan saya berdoa supaya jemaat GBI Petra Cilegon bisa kembali dan bisa terus bertumbuh hari-hari ini di tengah pandemi dan menghasilkan buah. Dan ketika pandeminya selesai, saya percaya kita semua akan menyaksikan hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa, dan menyaksikan kebaikan Tuhan yang terjadi sepanjang masa-masa ini. Terima kasih sudah mendengarkan apa yang saya sampaikan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.